محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الحمد لله اللهم صل على سيدنا وسلم وسلم kita menuju kebenaran kata Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin keramin, para alim, para ulama, para guru khusus orang tua kita, guru kita, Al-Ustaz Dr. Saja Koryadi yang kita doakan semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang dan berkah. Maka kami hormati para sepuh, para orang tua, para hujaj, para guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun di dalam usaha dan ta'azim kami yang kami doakan semoga beliau semuanya senantiasa memberikan sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan. Amin. Para bapak, ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah di Ahad subuh ini kita semuanya masih diberikan sehat lahir dan batin, yang mudah-mudahan semua amal dan ibadah kita senantiasa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, syukur yang akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah, tetap berada di jalan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Hadirin jemaat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang harus kita banyak syukuri adalah kita masih diberikan umur panjang. Kita dipertemukan kembali dengan waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mulia, termasuk kita masih diberikan umur panjang bertemu di bulan Rabiul Awal. Ya, kalau di sebelumnya di bulan haram kita diberikan diajarkan oleh Allah untuk menahan, untuk tidak berperang, bermusuhan, berbuat zalim, bermaksiat. Maka ketika kita diberikan umur panjang, ketemu dengan bulan Safar artinya kosong, sepi dalam artian hati kita harus bersih dari sifat sombong, sifat musyrik, sifat dendam, niat-niat untuk berbuat zalim ataupun kemaksiatan. Kemudian juga sudah kita lewati momen-momen kemerdekaan, merdeka dari sifat-sifat yang buruk. Nah, ketika masuk ke Rabiul Awal, Rabi yang artinya merekah, bersemi, maka ketika kita nyampe ke Rabiul Awal, Rabi merekah, maka semestinya setelah diri kita tidak berbuat zalim, berbuat maksiat, kemudian hati kita sudah bersih, sepi dari sifat-sifat yang merusak hati, amalan kita,
Maka di Rabiul Awal ini semestinya kita berkembang, semakin bersemangat untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Apalagi di Rabiul Awal ini ada momen atau bulan kelahirannya kasih Allah, kasih kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin bertambah lagi senangnya. Oleh karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di Rabiul Awal ini kita lebih meningkat lagi amalia ibadah kita semuanya, insya Allah. Karena umur nggak ada yang tahu. Jadi Pak Haji Eko sering bilang, pokoknya kalau amal ibadah mau udah pasti sholat fardu berjamaah, gak usah dihitung, itu memang udah kewajiban kita. Yang harus diperbanyak adalah dengan amal-amal solehnya, amal baiknya. Tanam, 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 tanam. Nanti buahnya akan datang. Betul-betul. Perbanyak amal ibadah kita. Amal kepada Allah baik, di sosialnya juga baik. Nah, Rabiul Awal ini tentunya amalia-amalia yang kita menyata, kita melihat kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau ajarkan yang kita amalkan, termasuk saya titip pesan juga buat anak saya juga dan buat kita semuanya, Pak. Jadi anak-anak kita ini kita harus terus dipantau, terus diarahin untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi malam ngobrol sama Pak Haji itu, kalau dari teman kita ini Ustaz, memang dibilang aman ya aman, gak aman ya gak aman. Makanya kalau di medsos ada darurat demokrasi, kalau saya tambahin aja darurat akhlak generasi. Ngeri Pak. Iya. Belajar dari sekolah saya, Bapak Ibu harus rajin-rajin lihat grup WA-nya anak-anak Bapak Ibu. Dicek, dilihat. Sudah pasti, kalau pasti jangan deh. Mudah-mudahan sih saya salah. Jangan-jangan di grupnya itu ngomong segala macam, itu jadi biasa Pak. Yang ngomong binatang-binatang itu udah biasa. Terus ngomong-ngomong kotor yang pornografi udah terbiasa. Nah itu hati-hati. Terbaru saya juga pernah sampaikan, ada wali murid yang hampir berantem, dalam artian bertengkar, nggak terima, pengen lapor polisi karena anaknya itu fotonya diedit. Kan sekarang anak-anak udah bisa ngedit, fotonya pornografi, mukanya muka temennya, jadi dimain-mainin tuh, jadi stiker disebar-sebar saja. Nah kalau disebar kemana-mana, nah itu repot Pak. Nah, jadi ya Allah, jadi begitu ditaruh di slide gitu, disidang semuanya anak-anaknya. Dan itu anak-anaknya itu kadang pinter, pakai password teknologinya. Jadi bapak ibunya belum tentu bisa, udah mah nggak bisa buka, mau membuka pakai password ya. Jadi nggak sembarang bisa buka itu. Itu belum semuanya itu. Nah, jadi ya Allah, kayak begini modelnya nih. Makanya nasihat dari wakil kepala sekolah itu, kalau punya anak kemudian betah di kamarnya aja, nggak keluar-keluar, nggak jarang main, curigain juga kan? Curigain juga. Ini jangan-jangan betah ngapain di situ? Ya Allah, ngeri-ngeri sedap ini masa pernikahan. Terakhir saya pernah 3 minggu yang lalu, saya diminta ruqyah, satu ponakan kepala sekolah Cilakuar di di Kelapa Gading. Ada perubahan yang tidak wajar di kamar terus ya, dan keluar-keluar. Biasanya main, biasa ceria. Begitu dia, karena baru pindah sekolah, dan tahunya ada kebiasaan lagi tidur, mohon maaf, perempuan, tidak pakai baju sama sekali. Kemudian di badannya dia ada warna merah-merah gitu. Nggak wajar tuh. Lihat di grupnya, parah. Ternyata perempuannya ini dia suka dengan sama jenis, SB, alhamdulillah. Karena baru pindah sekolah, ternyata kakak kelasnya, itu juga udah parah juga.
jadi sering ngebohong, makanya saya disuruh rukyah. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sinyal-sinyal ini kepada saya dan buat kita semuanya, ini perlu disampaikan. Jadi jangan sampai merasa aman bukan lingkungan saja, tapi aman dengan pendidikan kita. Belum lagi ngomong-ngomong segala macam kasarnya, alhamdulillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen Maulid ini ya alhamdulillah di jamaah kita selalu ada jamaah-jamaah yang ingin hidupkan kebiasaan-kebiasaan yang paling tidak membuat orientasi atau pikiran anak-anak kita itu fokusnya ke masjid. Umpamanya ada baca maulid malam pertama sampai malam ke-12, kenalkan itu, karena salah satu pendidikan yang paling utama kata Nabi adalah ibu auladakum, didik putra-putri kalian dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid juga termasuk dalam mendidik putra-putri kita untuk dekat dengan. Mudah-mudahan kita punya anak-anak, punya generasi yang benar-benar dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Di beberapa pekan yang lalu pengarang memberikan syair yang intinya menyampaikan bahwa ilmu itu akan tetap, walaupun orang yang sudah meninggal, ilmu itu akan tetap mengalir, hidup, bahkan hidupnya seperti hidup beneran. Kenapa bisa begitu? Karena namanya disebut-sebut ya, Jalan Jenderal Sudirman, Bandara Soekarno-Hatta, ya, kemudian apalah dinisbatkan dengan nama-nama pahlawan. Kenapa? Karena jasanya banyak, termasuk ilmu juga begitu. Ilmu apalagi kalau kita nggak bisa ngarang buku selama itu dibaca, maka namanya masih disebut-sebut ya. Jadi Nabi Ibrahim pernah saya sampaikan juga, waj'alni lisana sidqin fil akhir, ya Allah, jadikan saya buah tutur kata yang baik ya. Akhirnya Allah kabulkan, nama Nabi Ibrahim selalu disebut-sebut ya. Sunnahnya diikutin, ibadah haji, ibadah kurban. Kemudian ketika kita tahiyat akhir, nama Ibrahim, Nabi Ibrahim juga disebut-sebut. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bayangkan kalau udah orang sholat sholat, maka sebanyak itu pula pahala mengalir buat Nabi Ibrahim. Nah, ini kan jadi bekal kita juga, Pak. Nanti kita kalau meninggal, kalau wafat kita disebut-sebut ya. Makanya mudah-mudahan amaliyah jariah yang kita tanamkan buat anak-anak kita meninggal tetap diamalkan, jadi investasi akhir buat kita. Amin ya Allah. Terbaliknya kalau harta atau dunia, maka lama-lama juga habis ya. Maka mending kalau habis, tapi kalau ada sisa begitu kita meninggal malah jadi keributan, warisan. Alhamdulillah. Wadirwatu syama'i, ilmu itu dirwatu syama'i, puncak yang tinggi. Ini masih menjelaskan kemuliaan ilmu. Ilmu itu diibaratkan seperti puncak yang tinggi, tahmi minal madil saja ya, bisa melindungi orang-orang yang mencari perlindungan ya. Gunung saja puncak yang tinggi itu bisa menyelamatkan, melindungi orang-orang yang sedang mencari perlindungan. Artinya ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi pelindung kita kalau kita mencari perlindungan dengan berkah ilmu, dengan wasilah ilmu. Ilaiha wa yamshi aminan fin nawaib. Dan ilmu itu membawa kita bisa berjalan dengan aman fin nawaibi, di jalan yang penuh dengan rintangan-rintangan, yang kesulitan-kesulitan. Jadi kalau orang berilmu dapat kesulitan, gak puyeng, gak stres, udah ada solusinya. Bagaimana solusinya kalau punya hajat, punya kesulitan? Oh, ada ilmunya dari Rasul, sholat hajat, kan gitu. Kalau ilmunya yang diamalin gitu, jangan sampai nanti kita punya ilmu nggak diamalin, begitu dapat kesulitan-kesulitan, datanya ke Mbah, ya Ustaz ya, Mbah minta bantuan, minta amalan,
mbahnya kita nggak tahu, gurunya siapa, belajar sama siapa, sholat apa enggak, kita ngikutin. Yang ada malah bikin kita terjerumus, ngeblangsakin, membuat jauh dari Allah, merusak sifat tauhidnya. Alhamdulillah. Kalau mau minta doa, gak usah kembang, jangan jauh-jauh. Ini guru-guru nurga itu udah Pak Jeko, Ustaz Haddad, bisa ya. Hati-hati nih, kadang-kadang kan di kita tuh pengennya gitu Pak, punya masalah pengen instan, akhirnya jalannya jalan pintas, salah ya. Hati-hati. Jadi ilmu bisa membawa dia berjalan dengan secara aman di dalam kesulitan-kesulitan. Bihi yanjuna, dengan ilmu itu dia juga bisa selamat. Wan nasu fi ghaflatihim, dan manusia itu dalam kelalaian mereka. Ketika manusia pada lalai, bingung, maka ilmu itu akan membimbing dia. Bihi yartaji waruhu bainat taraibi, dengan ilmu juga bisa selamat, dia bisa mencari pengharapan. Waruhu, dan ruh bainat taraibi, sedangkan ruh itu bainat taraibi, di antara tulang belulang. Bihi, dengan ilmu juga yashful insan, bisa menyelamatkan manusia, bisa menolong ya. Man roha asyan, siapa orang yang dia terjerumus dalam kemaksiatan. Dengan ilmu kita juga bisa menjaga kita untuk berbuat maksiat. Dengan ilmu juga kita bisa membantu manusia, orang lain, teman kita, anak kita, generasi kita. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Atau kalaupun sudah berbuat maksiat, ada jalannya. Apa? Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah, taubat yang nasuha. Asa rabbukum man yukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan semua kesalahan-kesalahannya diampuni. Wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah diampuni dosa-dosanya, akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai. Alhamdulillah. Malah kalau di dalam surat An-Nur itu ada ayat tentang memohon ampun. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina. Jadi istaghfiru itu nasihatnya Nabi Nuh ya. Allah kepada Nabi Nuh ya. Istaghfiru, minta ampun kepada Allah. Istaghfiru innahu kana ghaffara, sebenarnya Allah Maha Pengampun. Yusil samaa. Jadi kalau minta ampun kepada Allah, banyak baca istighfar, pasti jaminannya dalam Quran kata Allah, yursilis samaa, akan dihadirkan, diturunkan apa? Hujan dari langit. Artinya apa? Rezeki dikasih sama Allah, didatangkan. Orang yang dekat dengan Allah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, banyak istighfar. Nah, ini babnya sering sampai ke ada fadilah istighfar. Maka akan diturunkan keberkahan dari langit. Yusil sama alaikum idroro, terus-terusan idroro, ya turun dari langit, ya hujannya dikasih terus-terusan, rezekinya dikasih terus-terusan ya. Kan sama doa salat duha, kalau memang doa rezeki saya ada di bumi keluarin, ada di air munculin, ada di langit turunin, kan nanti sampai pangsi lu. Kalau ya Allah, kalau memang ada rezeki ada di langit turunin tuh. Jadi perkuat dengan rezeki, makanya salat duhanya jangan sampai ketinggalan. Itu apa namanya, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau punya ilmu, dia punya solusinya. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Kemudian Allah akan memperbanyak apa? Bi amwal, hartanya dikasih banyak. Terus-terusan, wa banina, dikasih keturunan. Jadi orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambahkan dan melazimkan dengan istighfarnya, maka jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita taubatnya
Jangan sampai menjelang akhir, ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada akhir sama sekali, ya. Taubat di akhir, karena ilmu kita bisa menyelamatkan diri, juga bisa membantu orang lain. Ila darki niron syarril awaqibina. Dengan ilmu dia bisa menyelamatkan manusia, membantu orang, bantu dirinya sendiri dari berbuat maksiat, atau kalau sudah berbuat maksiat bisa bantu terjerumus dalam marah. Menolong dari mana? Menolong dari nironi kepada tempat yang paling jelek, neraka, dasarnya neraka. Dasarnya neraka. Kalau dari niron, dasarnya neraka, ini salah satu ganjaran bagi orang yang meninggalkan sholat, ya. Meninggalkan sholat. Syarul awaqibi, tempatnya paling jelek, tempat yang akhir, seburuk-buruknya akhir. Faman ramahu ramal ma'ariba, barang siapa yang mencari ilmu ramal ma'ariba, maka dia telah mencari harapan-harapannya, kullaha, semuanya. Wa man hazzaru qad hazza kullal matalibi, barang siapa yang bisa mengumpulkan ilmu, yang mau mengumpulkan ilmu apa aja dia pelajari, maka sungguh dia akan mendapatkan permohonan-permohonannya yang ia cari fil akhirah. Di dalam caranya ini tentunya harapan-harapannya untuk bekal akhirat. Wal mansabul ali ayat sahibal hijab, ilmu itu adalah pangkat yang tinggi, pangkat yang paling tinggi. Ayat sahibal hijab, wahai para pemilik akal. Idza niltahu hawil bi fatil manasibi. Jadi kalau kita udah dapat ilmu agama kah, ilmu dunia kah, maka ketika pangkat kita hilang, maka nggak usah khawatir, santai saja. Jadi kalau orang punya ilmu, dapat pangkat, jabatan, ini kan amanah, titipan dari Allah, gunakan dengan kebaikan. Namanya titipan juga bakalan habis. Ketika habis diambil lagi, ya sudah. Itu juga sama juga dengan ilmu. Jadi kalau udah dapat ilmu, pangkatnya hilang, ya nggak apa-apa, santai. Udah tahu ilmunya, emang itu bukan Allah. Kalau kita harta hilang, ya udah, emang udah wayahnya kan. Jadi jangan sampai dunia itu sampai ke hati. Kalau udah dunia sampai ke hati itu repot. Jadi duit hilang 2.000 aja dicarinya sampai kemana-mana. Betul Pak? 5.000 hilang dicari kemana-mana. Padahal yang dia udah dapat duitnya banyak. Duit 5.000 dicari kemana-mana, 10.000 dicari kemana-mana. Nikmat yang udah Allah kasih lebih banyak. Ada orang yang berpangkat, kita mau pangkatnya, mau pensiun, puyeng. Saking puyengnya sebelum pensiun udah meninggal. Ya Pak Haji, ya Allah dari Rasul. Jadi saya ingat wakasek saya itu Pak Fuadi Almarhum, semoga Allah beri dosa-dosanya. Jadi beliau bulan Januari beliau mau pensiun Pak, badan fisiknya kuat, sehat, jadi nggak mungkin lah kalau secara fisik itu nggak mungkin sehat-sehat aja. Kamis malam Jumat saya masih ngopi, Jumat pagi masih ngobrol baca selawat, Sabtu pagi beliau main bulu tangkis, malam minggunya muntah jam 3, malam Senin malam Minggu, ya. Di minggu dini hari pembuluh darahnya pecah. Jadi kalau mukanya mah nggak pantas pensiun ya, semua guru-guru dulu. Ya. Tapi kita nggak ada yang tahu. Makanya jadi makanya kalau Pak Haji pernah bilang, ya Pak Haji ya, diledekin pensiun, mau lagi pensiun, ya udah pensiun mah enak. Ada orang-orang yang belum pensiun udah meninggal, ya Bang udah pensiun, alhamdulillah banyak di pensiun. Jadi ada usia pensiun belum nyampe pensiun udah meninggal. Nah kita, saya kan nggak punya pangkat, bukan PNS, ya pensiunnya di dunia. Nah, makanya sebelum pensiun terus siapkan semuanya, karena kita ajal dari kita. Apalagi di wilayah kita ini suka jadi bercandaan, ya Allah, ini lagi musimnya banyak yang meninggal gitu. Musim meninggal musimnya. Nah, mungkin kapan kita juga ada stoknya udah kurang nih. Kata Marbot, biasanya kalau nggak ada kain kafan nggak ada yang nanyain, nggak ada yang make. Tapi begitu ada yang make, gitu dia. Ya Allah.
Jadi bercandanya tapi pengingat, akhirul dzikr hati benar, perbanyak kematian. Nah, kalau kita punya pangkat hilang, habis, tapi kalau punya ilmunya santai aja. Harta juga begitu, harta titipan. Begitu hilang, diambil sama yang nitip, ya udah selesai. Tapi kalau ilmu, ya kita alhamdulillah. Kalau diambil ilmu bagaimana? Harta diambil, hilang. Pangkat diambil, pensiun. Kalau ilmu diambilnya bagaimana? Ulama yang meninggal. Kalau ulama meninggal, ciri-ciri ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para ulama-ulama ahli-ahli ilmunya diangkat satu-satu. Makanya ketika ada ulama yang meninggal, maka kita kudu bersedih. Kalau nggak sedih ada ulama yang meninggal, maka termasuk munafik. Malam yahzan bi mautil alim bahwa munafikun. Siapa yang tidak bersedih ketika ada ulama yang meninggal, maka dia termasuk orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Fa in fatakan dunya wa tiba naimiha, maka jika engkau ditinggalkan atau engkau meninggalkan dunia, wa tiba naimiha, dan kenikmatan dan baiknya atau indahnya kenikmatannya dunia itu, faqomit, maka merem aja. Jadi dunianya ninggalin kita, habis ya santai aja, faqomit, merem aja dah. Fa innal ilma khairul mawahibi, karena ilmu itulah sebaik-baiknya pemberian. Itu dan aku dinyanyikan bagi sebagian mereka, idza ma'tazal ilmin bi ilmin. Jadi mulianya seseorang itu, merasa mulia seseorang itu adalah dengan ilmu. Orang yang alim itu mulianya itu dengan ilmunya. Wa ilmu fikih aula bi'tizajin. Ilmu fikih adalah sebaik-baiknya kemuliaan. Wa kam tibin yafuhu wala kamiskin. Berapa banyak wanginya, berapa banyak semerbak, ya, berapa banyak wangian. Wakam tayyibin, wakam tibin, berapa banyak wangian, semerbak, yafu itu semerbak. Jadi berapa banyak wangian yang wangi semerbak, wala miskin, tapi tidak seperti miskin. Jadi maksudnya apa? Kalau ilmu itu kan ibarat seperti minyak wangi, tapi minyak wangi juga banyak yang wangi. Tapi kalau orang yang punya ilmu, wanginya beda. Ini manusia banyak, yang punya pangkat ada, yang ganteng ada, yang status sosialnya juga bagus, pokoknya banyak dah. Wangi semuanya, harus semuanya, punya ciri khas masing-masing. Tapi kalau yang punya ilmu, tetap wanginya berbeda. Wa kam tairin yatiru wala kabazin. Berapa banyak juga burung yang bisa terbang, burung juga banyak. Wala kabazin, tapi enggak seperti elang terbangnya. Jadi elang dibanding, kata Musonef ini, lebih istimewa dibanding burung-burung yang lainnya. Orang yang berilmu juga sama. Orang berilmu sukses, yang lain sukses. Ada yang sukses dengan hartanya, dengan jabatannya dan sebagainya. Tapi yang sukses dengan ilmunya, dia punya keistimewaan. Ada perbedaannya. Tetap wangi, tetap terlihat, tetap terasa. Itu dan ku dinyanyikan bagi sebagian mereka. Al-fiqhu anfasu syai'in anta dakhil. Ilmu itu lebih hidup dengan anfasu. Nah, ilmu fikih itu lebih mulia dari kemuliaan yang lainnya. Anta dakhilhu, kamulah yang menyimpan, mengumpulkannya. Nah, kalau di Imam Syafi'i, mazhab fikih itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara amal ibadah. Tapi kalau di sini fikih ini fikih yang di dalamnya juga termasuk ilmu-ilmu tentang usuluddin, tauhid, akidah, syariat, akhlak juga masuk di situ ilmu fikih itu. Jadi semuanya masuk. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang pelajari tentang tauhid, tentang amaliyah, ibadah, tentang syariat maupun tentang akhlak itu, maka itu lebih mulia dan kita lah yang mengumpulkannya. Jadi kalau kita belajar fikih, belajar agama secara keseluruhan, secara umum, maka kita lah yang akan mendapat kemuliaan. Man yadrusul ilma lam tadrus mafakhirahu.
dalam barang siapa yang belajar ilmu, maka dia juga akan mempelajari kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan ilmu. Fajhad li nafsika, maka bersungguh-sungguhlah untuk dirimu, ma'asbahta tujiluhu. Ya, maka bersungguh-sungguhlah engkau belajar, ma'asbahta, engkau menjadi tujilu yang bisa memudahkanmu. Jadi teruslah belajar, mengerahkan sekemampuan mungkin, sebisa mungkin kita mengerahkan kemampuan kita, potensi yang kita punya untuk terus belajar, menjauhi sesuatu yang bisa membuat kita bodoh, membuat kita jauh. Bagaimana caranya? Mungkin kalau kita waktunya susah, kalau baca mungkin agak repot, kelihatan, tapi kalau lihat duit jelas, kan gitu. Nah, makanya paling tidak kita lewat itu umumnya, lewat taling yang boleh begini nih. Ya kan sekarang media sosial banyak saja, untuk ilmu banyak, kita dengar nasihat. Fa awal ilmi iqbalun wa akhiruhu, maka awal ilmu itu adalah, di sini kalau di sini diartikan iqbal itu menerima, akhirnya juga menerima. Nah, maksudnya awal ilmu itu sa'adah. Awal kita kalau belajar ilmu itu jaminannya apa? Ketenangan, kebahagiaan, kesenangan. Akhir dari ilmu senang juga. Jadi mulianya ilmu itu begitu. Kalau kita yang punya ilmu, ya, karena semuanya didasarkan dengan ilmu. Punya masalah, larinya dengan ilmu. Ya. Bebas dari masalah, ada ilmunya juga. Mau usaha, pakai ilmunya juga. Ya, jadi awal ilmu itu adalah kemuliaan, ketenangan, kebahagiaan. Akhir dari ilmu adalah kebahagiaan juga. Wa kafa bilazzatil ilmi, kafa bilazzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'ithan lil aqil ala tahsil ilmi. Cukuplah dengan lezatnya ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari, ya, wal fikih, dengan ilmu fikih yang kita pelajari, wal fahmi, dan kita paham dengan ilmu yang kita pelajari, da'iyan, bisa mengajak kita, membimbing kita, wa ba'ithan, dan membangkitkan kita. Da'iyan mengajak kita, ba'ithan membangkitkan kita, lil adil, lil adil, bagi orang-orang yang berakal, ala tahsil ini, untuk mendapatkan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Ustaz mengatakan, jadi kalau kita sudah merasa senang, merasa menikmati dengan belajar, baik itu belajar ilmu agama ataupun ilmu umum, khususnya ilmu agama, maka ilmu yang kita cari, kita pelajari, itu akan mengajak kita untuk kebaikan, kemanfaatan, bahkan membangkitkan kita yang kita tadinya sudah kendor. Dulu waktu Ramadan sholat jamaahnya rajin, masjid penuh, terus waktu Ramadan subuh sepi tapi penuh, Ramadan zuhur penuh, asar penuh, maghrib penuh, isya penuh, sampai ke jalan malah selepas Ramadan sepi. Kalau ini mah di masjid di Tangerang, kalau di Cilincing kayaknya enggak. Jauh beda. Nah, tapi kalau ilmu, maka dia akan naik lagi. Oh iya, dinasihatkan sama guru-guru, ayo sholat jamaah, bangkit lagi. Itu kalau punya ilmu begitu. Al ilmu fi sudur, ilmu itu ada di dalam hati, bukan memang ada tulisan. Ketika ilmu ada di hati, maka ketika dapat nasihat-nasihat yang bagus, mau siapa yang ngomong kayak Nasihin, Ustaz Handa, Pak Haji kok didengerin, tapi nyampe ke hati, bergetar dia. Tapi kalau ilmu nggak di hati kita di babina ada merasa sombong, gua udah belajar ini, gua udah ngerti, susah. Jadi hal-hal yang kecil aja nggak bisa diterima. Tapi kalau orang yang berilmu, maka dia akan mengajak dia untuk lebih tawadu, mengajak dia lebih dalam kebaikan, mengajak dia untuk selalu memberikan kemanfaatan, dan bahkan membangkitkan dia untuk apa? Untuk memberikan kemanfaatan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya sendiri, terlebih buat generasi-generasi kita. Selalu kami ingatkan, terus tanamkan kebaikan, arahkan dalam kebaikan anak-anak kita, terutama sholat fardu di 5 waktunya, karena bulan Maulid ini termasuk kita
mengingatkan kebaikan atau ajaran Nabi Muhammad. Ajaran yang paling utama dari Nabi Muhammad adalah sholat fardu 5 waktu kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah. Kalau hari ini kita lelah mengingatkan buat anak kita untuk sholat, maka nanti siapa yang mau ngingetin? Kalau hari ini kita lelah, anak-anak nggak sholat, repot tidak. Diingetin aja, masih anggot-anggotan, apalagi nggak diingetin. Termasuk akhlak-akhlak anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini terpengaruh dengan akhlak-akhlak yang tidak jelas rumahnya. Omongannya dilihat Pak, akhlaknya juga dilihat. Ya. Terus sesekali titip pesan, sering-sering buka grup handphone putra putrinya dia. Nah mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan putra putri kita semuanya terjaga semuanya dari perbuatan buruk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijabatikal haram wa ziyadara binabikal gaib. Alhamdulillah salati wa taslim wal afi wa afiyah bulukil marami wa lani wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha min jamil hajat wa tudayna biha min jamil sayyad wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha sarbayat min jamil khatabil ayat wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'alna min al-'ilmi wal Qur'an wal sunnah khair wa la tayyan wa min al-syai' wal dhaif. Allahumma ij'al jamana jaman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husna khatimah wa na'udzu bika min syarri husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.